Halo semuanya. Jadi ini adalah keynote resmi di CGI. Selamat datang. Seharusnya kamu menyalakan mic-nya. Coba tes. Oh, supaya orang bisa dengar. Oh, tidak kedengaran? Wah, ini baru mulai nih. Udah ada masalah. Wah, bukannya kita tidak bisa mendengar apa yang kita harus bisa dengarkan kalau kita tidak bisa membereskan mikrofon. Tidak ada mikrofon di Industrial System Control ya. Bagi orang IT harus tahu ya. Jadi ini coba siap memproyeksikan supaya lebih baik ya. Ini nama saya Rob Lee. Saya adalah Chief Curriculum Director di Science Institute dan malam ini kita akan bicara tentang diskusi panel dengan security bersama dengan para kolega saya ya. Halo, sama saya Rob Lee juga. Rob juga menyarankan bahwa kita menaikkan tataran dari panel kita dalam keynote panel ini karena mengingat jumlah ada orang hadir di sini, tapi saya tidak tahu apakah ada orang yang di online. Sebanyak berapa orang di online? Mungkin 4. Sebanyak 4? 40 beneran. Wah, luar biasa sekali ya. Halo internet, yang di internet. Halo internet, kita benar-benar mencetak rekor ya di internet. Dan banyak yang tetap masih bangun ya di jam-jam segini memperhatikan. Dan yang penting untuk diskusi panel utama malam ini adalah saya ingin bicara dengan Anda, mengingat ini sudah akhir tahun. Menurut Anda apa yang terjadi di tahun 2021, hal-hal yang buruk yang terjadi, dan kita akan membahas tentang hal itu ya, dan bersama dengan kolega saya ini. Dan kita akan bicara mengenai apa pemikiran mereka tentang 2021, dan juga saya ingin bertanya kepada para hadirin, karena inilah forum yang terbuka, jadi kalau Anda ingin bertanya atau menyela selama itu, silahkan Anda boleh melakukan, sehingga kita akan membahas nih. Namanya Rob Lee, Chief Curriculum Director. Saya co-author untuk 505 Windows Forensic dan Response. Dan saya sudah bekerja di Sense hampir 20 tahun saat ini. Dan ini sudah sejak saya masih dan juga menjalankan kurikulum dan juga berbagai hal-hal keren dan menyenangkan di luar sana. Nah, berikutnya saya harus memperkenalkan julukan saya karena saya duluan di sini. Sedangkan saya versi 2.0-nya dan dalam berbagai cara ya. Jadi Rob bin Lee di sebelah saya ini. Saya ini Rob T. Lee, sebelah saya Robin Lee. Disinilah banyak orang bingung dengan kami karena kami berdua melakukan mendalami bidang cyber offensive untuk baik Don Bronco, Walt Disney dan sebagainya. Ya, jadi Rob, hi Rob, senang ketemu Anda, senang ketemu juga Rob. Jadi Rob dan saya juga punya satu kesamaan juga. Rob sudah turun berat badannya, lebih 100 pound setahun yang lalu. Dan saya juga berhasil menurunkan di bawah 100 pound ya, selama 4 tahun. Dan saya juga, karena Rob kelihatannya keren sekali, bugar, langsing. Terus istri saya bertanya, kenapa kamu nggak bisa seperti dia? Dan saya sudah sering sekali ditanya seperti itu ya. Jadi kalau biasanya kita cuma berguling diam. Jadi kita sudah 5 menit nih, 5 menit nih. Memperkenalkan diri. Oke, baiklah. Rob, Anda ingin memperkenalkan diri? Saya Rob Lee. Saya adalah pengarang ICS 505 dan Forensik 5570 dan saya juga kebanyakan berkecimpung di bidang industrial control system. Ini Rob versi merah. Ya, punya rambut dan juga punya keterampilan dan itu harus saling menyeimbangkan dua-duanya ya. Ya, sedangkan saya Heather McCauley. Saya memimpin kurikulum untuk Deputy Director dan saya sudah mengajar sejak 2011, sejak saya disertifikasi. Saya co-author untuk 585 dan juga saya mengajar kelas 500 untuk cyber intelligence. Dan juga saya bekerja di Celebrate. Saya senior director dari Digital Intelligence. Itu berarti saya juga adalah seorang evangelist dan juga bisa melakukan apa yang saya sukai. Itulah perkenalan dari saya. Kalau saya Ovi Kero, saya merupakan Rob Lee yang versi menyenangkannya, yang kelihatannya sangat kemarin, tapi dia ukuran keluarga, sedangkan saya ukuran 5 kaki 5 inci.
Saya adalah co-author dari Forensic 500 dan sudah mengajar di Sains cukup lama. Dan di sehari-hari saya Director Crime Lab untuk Department of Justice yang kedengarannya sangat keren ya, luar biasa. Itu enggak. Itu hanya segitu biasa saja ya. Halo semuanya, namanya Nick Douglas dan saya satu dari instruktur untuk 504 dan 555 dan saya sudah bersama Sense selama 13 tahun saat ini dan sehari-hari saya menjalankan usaha konsultasi di mana kita melakukan pentest dan juga berbagai jasa dan juga bagaimana menyesuaikan pertahanan Anda. Dan jadi seperti kita ya kita juga punya ya itulah sebabnya dan berbagai sarana pertahanan lainnya. Oke, jadi bagaimana kita saya akan melihat di pemirsa apakah ada yang ingin menyela atau bertanya. Dan kita akan memulai dengan standar pertanyaan. Tahun 2021 ada banyak sekali hal yang terjadi tahun ini. Jadi saya ingin minta Nick menjawab dulu. Jadi supaya kita bisa memanaskan situasi dulu. Dari tahun 2021 ini apa peristiwa yang paling signifikan yang mengubah industri atau mengubah wacana pembicaraan yang ada? Dan kita mulai dari pertanyaan mudah. Ini pertanyaan yang mudah dan saya berharap Anda bisa membantu saya memberikan berbagai pertanyaan yang lebih sulit nantinya. Dan ini kameranya ya, ini kamera yang menghadap sini ya, supaya kita bisa mendapat kamera Anda sedang beraksi ya di layar utama. Oke, baiklah, Mick, bagaimana? Jadi adalah tahun yang cukup gila. Dan sejak dari awal ya ada serangan SL dan sebagainya. Dan saya merasa dalam banyak cara. Itulah salah satu pelajaran utama tahun ini. Dan juga ada dua pelajaran utama dari serangan itu. Yang pertama adalah perspektif tentang keamanan di mana kita harus mengkaji ulang tentang supply chain dan bagaimana itu terjadi. Dan yang lebih karena itu sesuatu yang kadang tidak diminati orang dan saya tidak peduli apakah Anda tidak suka sama saya, tapi kita perlu bicara dengan sangat jujur ya dan belak-belakan. Dengan selalu ini terjadi secara global dan jangkauannya kadang dan pembobolan terjadi selama 9 bulan dan tidak ada orang menyadari itu. Saya jujur, saya punya klien yang juga terdampak terhadap hal itu. Dan kita tidak melihat adanya kebobolan itu. Dan tahun demi tahun saat kita melakukan introspeksi akhir tahun ini, saya cenderung bersikap sangat pesimistik. Dan biasanya saya orang yang sangat optimis, tapi di akhir tahun hal-hal seperti ini membuat saya benar-benar merasa muram. Dan kita merasa bahwa ini harus sesuatu kita bisa lakukan dengan lebih baik seharusnya. Dan kita secara kolektif sebagai industri harus bisa lakukan dengan lebih baik lagi ya untuk bisa menyadarinya. Oke, sekarang silakan teman-teman. Bagi saya ingin mengatakan bahwa perubahan atau dampak di profesi kita adalah bagaimana konsep dari bekerja dari rumah. Kalau kita bicara tentang analisis penyelidikan digital atau forensik digital, tapi semua analis bekerja dari rumah dan kita harus kirimkan barang bukti ke mereka dan segala macam itu sangat menantang. Jadi sering ada orang bilang bahwa orang mengatakan tentang lab kita di mana kita melakukan pekerjaan sangat luar biasa dan tidak ada bukanlah kerja satu orang saja, tapi karena kita sangat menekankan kolaborasi kita duduk bersama. Ini bukanlah semacam kantor di mana kita dipaksa berkolaborasi, tapi kita sudah menjadi tim yang sudah sejak lama, yang sejak solid. Tapi kalau kita memaksa orang bekerja dari rumah, tidak peduli bagaimanapun caranya, misalnya ada orang punya gagasan, mari kita Zoom seharian penuh, kita nyalakan Zoom seharian penuh, tapi itu tidak akan terjadi kolaborasi seperti itu. Jadi tantangannya di kolaborasi pada saat sambil bekerja dari rumah. Jadi ini terutama pada saat kita melakukan digital forensik ya, itu sangat sulit. Waduh, itu saya yang harus jawab. Maksud Anda akan bekerja di rumah? Bukan, itu saya sebenarnya ingin menjawab seperti itu ya. Dan saya ini juga bukan sesuatu yang berdampak sama saya. Misalnya tentang kerja dari rumah dan kolaborasi. Tapi baru-baru ini ada satu yang terbersit di pikiran saya. Saya bekerja untuk satu Silicon Valley dan kita semuanya lakukan di WhatsApp. Jadi ketika Facebooknya down atau mati, kita tidak bisa login sama sekali karena kita menggunakan kredensial melalui WhatsApp.
Jadi banyak sekali orang di luar sana yang lumpuh karena itu. Jadi pikirkan kalau saat kita melakukan kredensial dan apps yang lain untuk masuk lewat WhatsApp. Jadi pekerjaan saya terdampak oleh itu, kehidupan pribadi terdampak karena kita melakukan chat dan kolaborasi sepanjang hari dengan menggunakan WhatsApp. Dan ini sangat lucu bagaimana di Facebook dan media sosial kita bisa saja tidak mengakses mereka, bisa hidup tanpa mereka. Tapi banyak sekali akses yang bergantung terhadap kredensial dari media sosial tersebut. Dan saya rasa serangan ke Rusia ke Ukraina yang sebentar lagi terjadi akan sangat buruk. Itu yang membuat saya tetap tidak bisa tidur malam hari. Tapi saya banyak tapi saya mulai Desember tahun 2016-2017 tahun itu ya itu. Tapi saya rasa sangat menarik sebagai satu komunitas selama 20 tahun lalu pemerintah selalu bicara tentang bagaimana transisi mereka keamanan cyber dan berupaya untuk meningkatkan keamanan mereka dan situs web dan orang-orang, dan itu butuh waktu untuk bagi orang pemerintah untuk menyadari itu sehingga mereka membuat satu rencana induk untuk industrial computer system, dan mereka juga mulai membuat satu infrastruktur yang luar biasa. Kita melihat bagi komunitas industrial computer system itu control system ini mulai memahami bahwa akan ada peta jalan yang baik dan mulai ada perbedaan OT dengan IT. Jadi ada banyak sekali bagaimana memberikan sumber daya, orang diberikan pelatihan, dan juga dan ini kan jadi selain dari serangan ke Ukraina itu, meski berbagai hal-hal buruk, ini adalah satu hal yang luar biasa positif ya tahun ini bagi bidang kami. Oke, pemirsa, ada yang ingin dibahas untuk apa yang terjadi tahun ini? Ya, silakan mulai dari yang sebelah sana. Dan peran dari keamanan dan juga berbagai insiden terhadap platform dan juga insiden SolarWinds dan MSP. Apakah itu akan makin memburuk tahun berikutnya? Saya rasa kita harus mulai melakukan sentralisasi karena MSP punya reputasi buruk. Karena mereka bilang kita harus mengalihkan ini ke yang lain, kirimkan staff ke tempat lain. Dan juga banyak sekali, tapi saya melihat ada banyak perusahaan yang memfokuskan hal ini, dan juga banyak sekali perusahaan yang punya para pakar yang tidak bisa direkrut tempat lain, dan juga ada banyak otomasi. Dan saya rasa itu satu hal yang bagus, banyak fokus akan bicara tentang tentu saja pembobolan di rantai pasok itu hal yang buruk, tapi kita harus memburunya. Kita harus memburu si pembobol SolarWinds karena itu memiliki dampak yang besar. Tapi yang saya sangat peduli bahwa kita kan banyak sekali orang-orang yang masih menggunakan serangan karena ada orang menggunakan TeamViewer yang terbobol di misalnya di perusahaan air minum dan sebagainya. Dan karena ada banyak instruktur sains lain yang duduk di sini. Chris, bagaimana menurut Anda tentang 2021? Apa yang paling terbersit utama di pikiran Anda untuk tahun ini? Saya punya pertanyaan yang ingin saya minta pendapat dari tim panel. Dan pertanyaan adalah, apakah semua isu di keamanan cyber ini, apakah ini benar-benar masalah kita, yang harus kita berbagi, atau ini sebenarnya masalah bagi orang lain, atau tanggung jawab bagi orang lain, di mana mereka yang harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Jadi sebenarnya siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana kita bisa menggeser tanggung jawab, geser tanggung jawabnya. Jadi ini hal yang paling konyol, tidak ada di industri lain, di mana kita mengirimkan software, oh ini sudah dikompilasi, oke, kita bisa pakai, dan kemudian ketika ada masalah dan kita kaget dan tiba-tiba ada user license agreement, kelihatannya Anda yang bertanggung jawab yang keliru. Itu kan salah. Itu gila. Saya tidak melihat bahwa itu bisa ditoleransi di industri lain, atau pada suatu saat nanti mudah-mudahan itu bergeser. Saya berharap itu bergeser, dan beban untuk mengirimkan kode yang aman dan dapat berfungsi harusnya ada di bahu atau di tangan orang yang menulis kode itu atau mempublikasikannya. Kalau tidak, mereka tidak akan ada hal yang berubah. Karena jika saya sebagai vendor atau publisher, apa insentifnya? Karena semua orang yang membayar beban dari biaya dari yang
Dan saya juga bertanya apa itu secure code, karena saya tidak tahu apa zero trust. Semua orang terus bicara tentang zero trust, tapi saya tidak pernah melihat apa coding yang secure itu tidak. Apakah ada pakar zero trust di sini? Tidak ada. Oke, silakan. Ada yang mau berkomentar? Hai Mik, saya cukup setuju dengan hal itu. Kalau produsen bertanggung jawab dan seharusnya mereka bertanggung jawab, itu akan juga kalau ada exploit gitu ya, kan mereka akan dituntut dan mereka bilang wah ini itu akan sulit untuk menuntut mereka. Benar atau salah, saya rasa itu akan sulit sekali ya untuk meminta mereka bertanggung jawab. Tapi ada perbedaan antara software yang bisa berfungsi dengan satu tapi bisa ofensif menyerang, dan juga satu software yang tidak bersiap menyerang tapi tidak bisa berfungsi ya. Nah, yang jadi masalah itu adalah setiap hari kita menggunakan software yang sangat rentan, dan di mana saya kalau terjadi sesuatu saya yang harus bertanggung jawab, saya harus kena masalahnya. Seperti saya misalnya, saya kalau kena datanya dicuri, bukan salah saya, padahal saya yang harus pergi ke bank dan mengurus semua prosedur dan segala macam. Jadi itu yang membuat saya merasa aneh gitu. Kenapa bukan mereka yang bertanggung jawab? Jadi kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana ransomware? Apakah itu terlalu dibesar-besarkan? Bagaimana menurut pendapat Anda? Ini adalah peluang sangat besar untuk bisa memulai kursus baru, ya. Itu bagus sekali. Dan saya akan menceritakan tahun 2014, ketika ransomware sudah mulai makin sering, saya sudah mengatakan, ini tibalah saatnya orang mulai lebih memperhatikan keamanan dengan lebih serius. Tapi ternyata tidak. Saya tidak tahu ya kenapa. Pastinya kita berpikir bahwa kalau kita melihat di statistiknya, seberapa seringnya, terutama mereka mengejar sektor-sektor vertikal demi vertikal, seperti perawatan kesehatan. Coba Anda pikirkan, sampai di titik mana Anda berpikir, ini mungkin kedengar gila, ini bisa saja terjadi di sini. Dan saya tidak paham apa yang terjadi ketika saat orang berpikir, waduh, untung yang bukan saya yang kena, tapi orang lain. Jadi pasti ada semacam mekanisme psikologi yang aneh yang terjadi yang saya tidak bisa pahami kenapa mereka tidak berupaya meningkatkan keamanan mereka sendiri. Dan kalau saya ransomware, saya bicara dengan banyak teman saya, dan ini datang dari pandangan yang bukan dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Dan ini saya pernah mendengar ketika NASA dulu punya tim atau ahli pembobolan, dan kalau Anda menghack atau meretas NASA atau mengacak situs webnya, mereka pasti akan mengejar Anda sampai ke ujung bumi. Dan di chat room para hacker akan ada tulisan seperti ini, jangan sampai pernah meretas NASA. Dan bagi saya tidak akan, saya benci sekali kalau kebalikannya, saya benci melihat gagasan bahwa wah kalau kena ransomware kita bayar ransomware-nya, kita tinggal bayar saja. Saya rasa itu sangat berbahaya karena itu justru mengiming-imingi para penyerang ransomware ini. Karena pada saat terkena ransomware mereka bayar. Berhenti bayar. Saya selalu bilang jangan dibayar. Jangan mau dibayar. Ya saya tahu semuanya udah mereka ambil semua data kita. Tapi lebih baik kita lebih karena kenapa kamu tidak backup? Di mana manajemen backupnya? Bagaimana keamanan? Mengamankan sistem Anda sendiri. Jadi saya sering lihat orang yang sering ajak bicara bahwa para staff di level C atau eksekutif tidak bisa menginvestasikan banyak di orang-orang tech. Mereka sering memotong budget untuk orang-orang keamanan cyber. Mereka jangan sampai Anda bisa ikut training ini, kita bisa merekrut staff baru. Padahal saya pikir orang-orang di level C itu sudah paham bahwa brand itu harusnya lebih berharga dibanding jumlah uang di rekening bank. Tapi ternyata belum ya, mereka belum memahami hal ini. Dan masih banyak sekali para staff tidak bisa mengikuti training. Anda bahkan bisa melakukan training di dalam, dan kadang-kadang mungkin saya bisa kadang bisa melakukan gratis, tapi orang tidak menyadari bahwa ada risiko insider di dalam. Dan orang-orang seperti ayah saya yang bisa menaruh semuanya, dan kemudian saya bisa taruh di Slack, dan kemudian dan saya klik sebagai fantasy football, dan ternyata semua orang akan mengirimi ayah saya berbagai link yang mencurigakan, dan dia akan memforward ke semua yang mengenai akun saya. Padahal itu bukan niatan buruk, tapi ini menunjukkan bahwa
Kita lihat itu bisa melihat kita orang yang melakukan tidak lakukan dan orang bisa melakukan, dan Kevin Driba juga melakukan semacam show makan siang, dan juga Kevin juga melakukan sesuatu tentang ransomware, dan dia akan melakukan sesuatu, dan apakah saya akan terkena ransomware? Saya bilang, saya bisa membuat Anda mengkliknya. Misalnya di sekolah anak Anda, saya bilang bakal ada penembakan gitu ya, dan inilah klik untuk menjemput anak Anda. Saya pasti klik karena saya tidak pikir lagi. Jadi kalau orang sudah menyasar Anda, pasti Anda akan kena pada akhirnya. Jadi Anda menyebutkan tentang brand value, nilai dari merek, dan ransomware sudah cukup banyak terjadi sehingga orang tidak takut lagi muncul di berita utama karena ada orang yang lain yang lebih besar yang sudah terkena. Itu bahkan tidak terlalu disebut populer lagi, karena kalau Anda mendapat ransomware artinya orang yang sudah terkena orang lain sudah pernah terkena kan. Tidak ada orang yang masuk ke dalam headline. Kita membuat keputusan yang sulit. Maksudnya sungguh mudah bagi kita mengatakan bahwa jangan bayar uangnya, dan itu benar-benar sulit terutama bagi mereka. Dan saya akan memberikan mereka saya tidak setuju dengan pandangan yang tadi, tapi untuk tentang security data, tapi untuk yang ... itu seperti ICS, saya mengatakan saya bisa mempercayai tentang tentu saja Anda punya satu environment atau lingkungan yang sehat dan bukan satu risiko keamanan. Tapi berapa banyak dari kehidupan yang menjadi taruhannya kalau kita tidak memutuskan hal itu, dan itulah sebabnya kita akan biasanya kemungkinan akan membayar pampasan tadi ya, dan kebanyakan dan dia berbagai, dan bagi saya bagi seluruh, dan pada saat itu seluruh kurikulum pentest itu akan ininya. Tapi kalau kita lihat diskusi mengenai ransomware, itu ada berbagai keputusan ekonomi yang sangat serius yang harus dilakukan. Terutama kalau kita melihat di Oldsmar. Oldsmar adalah perusahaan air di Florida yang terkena serangan ketika aktor itu masuk dan mencoba berupaya memasukkan racun ke dalam sistem air itu. Dan ini pertama kali terjadi di suatu kota ya kecil, serangan di kota kecil. Dan bagi aktor yang ini, orang yang bisa menerobos ke serangan ini ke wilayah Amerika Serikat, mereka mengatakan, wah saya tidak percaya bahwa mereka masih menggunakan TeamViewer. Padahal Oldsmar itu adalah perusahaan publik. Dan ini mereka bisa melihat bahwa dari seberapa banyak mereka memiliki budget, mereka seharusnya bisa hire atau merekrut orang dengan IT. Dan ini merupakan satu contoh saya dari banyak sekali. Ada banyak sekali apresiasi di bagaimana di perusahaan-perusahaan seperti ini tidak muncul dan mengikuti kurikulum SES, dan mereka punya masalah IT ya, dan memiliki masalah keamanan. Tapi kalau Anda bicara tentang individu yang masuk ke dalam berita dan CEO-nya membuat keputusan yang buruk, itu semua karena faktor ekonomi ya. Dan kadang-kadang apa yang mereka lakukan itu tidak bisa berkelanjutan. Dan ada diskusi mengenai apakah mereka mau sedih. Dan salah satu, kita akan beralih dulu, kita bicara tentang keamanan cyber 2001. Dan salah satu yang harus saya lihat di sini adalah, kalau kita melihat di sini, Chris dan saya bekerja bersama tahun 1996 di unit anti perang cyber di Angkatan Udara, dan itu sudah cukup lama ya berlangsung, dan itu menunjukkan bahwa dia sudah tua ya. Dan ini tantangan dari sini kita, bagaimana kita bisa menjaga kita tetap relevan dengan berbagai orang-orang ada dengan memiliki keterampilan cyber security lainnya. Dan ini juga kadang-kadang ini adalah satu momen yang dimana saya terus merenungkan sepanjang bertahun-tahun. Saya menyadari bahwa banyak dari instruksi desain, ketika saya melihat kadang-kadang kita punya lebih dari 100 instruktur desain, dan kalau kita bertanya dalam hal apakah mereka mengetahui tentang bagaimana mengamankan cloud dan ICS dan sebagainya macamnya, berapa banyak dari kita yang bisa dipandang sebagai mampu untuk melakukan hal ini. Dan kalau ada orang yang bertanya kepada Anda dan mengatakan, kami perlu Anda membantu mengaman cloud, berapa banyak orang mengatakan kita mampu? Dan disinilah saya berpikir bahwa jangan-jangan kita yang harus melakukan reskilling duluan. Karena seperti halnya ini, seperti zaman dahulu ketika orang dulu menggunakan mesin ketik, kemudian beralih ke menggunakan PC, maka kita sedang dalam satu persimpangan ini mana banyak dari kita harus mampu meningkatkan skill kita, karena skill kita sudah mulai memudar. Jadi menurut Anda, apakah dalam penilaian Anda setuju bahwa orang di luar sana memiliki sindrom imposter, yaitu seolah-olah punya keterampilan
keterampilannya padahal tidak. Dan dalam reality kita punya imposter syndrome yang berlangsung sini ya, karena kita tidak tahu bagaimana mengamankan mayoritas infrastruktur kita dari serangan internet. Jadi bagaimana saya akan bahkan bicara lebih jauh lagi, dan ada beberapa orang yang memposisikan diri mereka sebagai pakar keamanan cloud tapi melakukan penipuan dan dibayar. Dan oke, coba jelaskan tuh. Sebutkan nama siapa itu. Oke. Saya beberapa bulan lalu saya akan cerita. Saya dibawa ke satu perusahaan untuk membantu perusahaan fintech. Bukan bank. Bukan bank ya. Dan mereka sedang bergelut. Jadi mereka punya kesulitan memahami inventory aset mereka di cloud. Dan mereka bertanya, bagaimana cara itu? Dan saya bilang, kenapa Anda klik API ini, lalu buat query, tunjukkan semua isinya, storage-nya, semua VM-nya, dan semua Lambda di situ. Dan mereka langsung bengong. Bisakah Anda bisa menelpon di web call dengan kita? Iya, saya baru saja hendak mengerjakan hal yang sama. Iya, kami ingin Anda melakukan hal itu. Berapa biaya atau tarif per jam Anda? Ya, kita akan membayar Anda 2 kali lipat. Dan saya senang sekali kita akan jadi sahabat baik. Tapi ini kebanyakan pasti cuma butuh waktu sebentar saja untuk diselesaikan. Dan dia mereka sudah menyewa satu perusahaan akuntansi besar, dan mereka menggunakan satu sarana manajemen aset yang tua yang mereka desain, dan di mana kita dimasukkan dalam Prim Data Center dan melakukan berbagai pemindaian map yang dengan AWS Azure di GCP, dan tapi mereka tidak tahu bahwa di dalam API mereka bisa 100% akurat, padahal mereka membangun ini 3 bulan. Bayangkan, 3 bulan. Dan mereka membayar kepada perusahaan akuntansi itu, dan mereka hanya dapatkan 6 jam saja. Dan punya akurasi cuma 80-85%. Bayangkan. Jadi ketika saya bilang ada penipuan, ya ada penipuan. Dan salah satu masalahnya adalah kita tidak mengetahui di industri ini cukup banyak dibandingkan orang-orang yang punya kemampuan yang luar biasa di cloud. Dan mereka dibayar seperti bintang musik rock gitu ya. Dan mereka memiliki cloud dan memiliki kliennya sendiri dan melakukan hal-halnya kemudian pergi. Dan seperti eksekutif mereka, kita perlu, tapi padahal banyak eksekutif mengatakan kita perlu hadir di cloud karena semua orang di cloud. Tapi banyak sekali penipu di luar sana dan tidak cukup banyak orang yang benar-benar menguasainya. Dan apakah menurut Anda mereka ini hanya sekedar melebih-lebihkan kemampuan atau menipu? Saya tidak punya informasi untuk bisa menyatakan hal ini, tapi mudah-mudahan mereka hanya sekedar membual, mereka pikir saya bisa. Saya berharap begitu, tapi saya tidak tahu jawabannya. Dan sama pula di forensik ya. Kita perlu meningkatkan skala atau skill kita. Dan seberapa penting kita untuk bisa tetap mengetahui misalnya operating system terbaru, mobile device yang baru. Sementara di pakar-pakar itu seberapa cepat untuk bisa membangun semuanya ini. Ini satu alasan untuk bisa menekankan, sangat sulit untuk bisa tetap up to date dengan yang ada. Dan tolong, seperti dikatakan, saya punya 4 siswa yang mengulang kursus ini minggu ini, dan 2 sudah mengulang dari beberapa tahun lalu, dan kemudian 4 tahun. Dan itu menunjukkan mereka sangat kaget. Waduh, semuanya sudah berubah. Diktatnya sudah berubah, bukunya sudah berubah. Itu sangat berbeda dan sangat berubah cepat. Dan saya bekerja dengan banyak orang yang sudah pakar sejak lama, tapi mereka tidak mau belajar hal-hal baru, dan mereka pikir mereka senior di tempat kerja, dan itu sangat berbahaya dan buruk. Karena mereka sudah cukup tahu untuk menjadi sangat berbahaya. Iya, sangat buruk. Dan merekrut yang baru dan segar itu mungkin lebih baik daripada kita tetap menjaga orang-orang yang sudah lama tapi tidak mau ikut training, dan mereka hanya melakukan job hunting saja seperti ya di ICS. Dengan itu seperti kita punya Windows XP, begitu kita pakar di situ kita nggak mau ganti ke Windows versi lebih baru. Jadi saya merasa Anda bisa jadi seorang yang generalis dan membayangkan kita bisa keamanan cyber, dan saya bisa membayangkan Anda pasti akan sulit sekali di forensik dengan mobile. Tapi kalau di Windows 7, saya merasa bisa ya, kita merasa bisa. Ovi, jangan saya akan mengatakan bahwa di bidang penegakan hukum, saya rasa kita punya banyak orang
yang mengikuti pelatihan bertahun-tahun lalu, orang-orang yang sudah lama ini, dan mereka berpikir mereka tahu. Padahal mereka tidak tahu. Dan sedangkan sedikit sekali orang-orang yang bisa hadir di kelas Anda, mengulang kelas Anda sekali 2 kali ya. Karena itu yang benar-benar kita perlukan, orang-orang yang mau berlatih ulang. Dan saya punya beberapa orang yang melakukan forensik 500 dan tapi itu sampai kembali ke pernyataan pertama saya. Kita tidak punya cukup banyak orang dalam analisis investigatif digital. Dalam konteks penegakan hukum, orang-orang ada di puncak tangga dari penegakan hukum itu yang bisa mengubah kepemimpinan. Jadi kalau mereka bisa merekrut 10 orang, 100 orang, mereka tidak akan menaruh atau mengalokasikan 10% untuk forensik digital. Lebih lanjut, beberapa orang masih meyakini kita bisa melakukan digital forensik ini paruh waktu. Kalau Anda ingin mendengar apa yang paling meresahkan di bidang saya adalah ada agensi investigatif yang memberikan pelatihan berbasis komputer 1 jam saja kepada agen non-teknis, dan yang semua diajarkan mereka hanyalah melakukan imaging dan memproses device itu dengan satu tools, baik itu SDK, Axiom, dan segala macam, dan berikan kepada case agent ini untuk ditelisik. Dan hanya itu forensik yang terjadi, dan lebih buruk lagi adalah makin banyak jaksa penuntut yang mengatakan, yang cukup berikan saya Celebrate DAM ini atau semua file ini dan Celebrate Reader ini dan berikan saja Axiom Portable Course. Memang tools kita sangat luar biasa, tapi sarana ini bukan analis digital untuk penyelidikan. Mereka hanya berfungsi untuk menyoroti informasi mana yang paling penting, tapi tidak memberitahu Anda apakah maknanya. Saya selalu mengatakan dengan semua analis ini kita harus mampu menceritakan kisah dari setiap artifak forensik, baik di komputer atau di smartphone atau handphone. Dan sebagai kita perlu satu saksi yang independen, yang bisa wajar memahami bagaimana kita bisa menelisik telepon itu. Dan saat saya melihat pesan teks ini, dan banyak jaksa lagi mengatakan bahwa karena kualitas analisis yang kita lakukan itu tidak lebih dari sekedar dokumen atau jargon yang ada, dan saya juga bisa melakukan itu, bisa cukup kita telisik aja bukti digital, tapi kita tidak tahu sampai mereka mengetahui bahwa hey, ini ada sesuatu yang keliru nih, ini bukan ini adalah informasi yang keliru. Seperti halnya ada satu kasus di mana ada satu chat message ini yang sudah pernah, yang baru-baru ini kita ada satu pesan chat yang sudah diperkenalkan sebagai bukti di pengadilan lain, di kasus lain, tapi ini diperkenalkan lagi dalam kasus ini sebagai bukti. Padahal pesan chat itu tidak nyata. Dan jaksa kita ini dan butuh 10 detik dia sampai dia benar-benar memahami hal ini, dan dia membuat si jaksanya panik karena pada saat dia melihat laporan dari server, dia bilang ini palsu. Hex code ini tidak ada. Hex value ini tidak ada. Pada saat ini, padahal ini di pengadilan. Jadi kembali kepada ini sudah sangat tingkat tinggi ini ya, kita kan kembali. Jadi mohon maaf. Ya, kita semua sudah melakukan ini sudah cukup lama, dan ini kita disebut sebagai cyber warfare waktu zaman itu ya. Tapi pada saat kita bicara tentang orang-orang di lapangan nih, dan ada banyak dari sini, saya melihat bahwa bukan saya saja sendirian di sini, apa yang kita hadapi saat ini. Ini adalah sesuatu yang sering kita tidak ingin akui ya. Ini adalah satu hal psikologis bahwa kita tidak ingin mengakui bahwa kita tidak tahu, atau organisasi kita yang tidak mau melatih kita. Jadi saya juga ini merupakan tanggung jawab kita untuk mengatakan bahwa kita tidak tahu, dan kita mengakui bahwa kita akan bahwa skill kita itu sudah mulai memudar, atau skill kita sudah mulai kadaluarsa gitu. Jadi bagaimana kita mempertahankan relevansi kita, mengakui apa kita tidak tahu, dan mendapatkan pelatihan untuk membuatnya kita tidak seperti hal yang terjadi. Dan menurut saya ini merupakan satu hal yang cukup psikologis ya. Soalnya misalnya seperti contoh, saya tidak tahu apapun tentang cloud, tapi bagaimana kita bisa mengakuinya. Dalam profesi kita sulit sekali mengakui bahwa kita tidak tahu. Saya akan tanya kepada audiens, berapa banyak orang yang memiliki kesulitan mengatakan bahwa saya tidak tahu apa yang dilakukan. Bukan berarti kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Siapa yang bisa mengatakan, mengangkat tangan dan bilang, saya sebenarnya tidak tahu tentang hal ini? Ya, ada 2. Ya, tentu saja. Tapi bagi orang yang bisa melakukannya, ini sungguh menurut saya ini satu hal yang paling sulit dilakukan. Dan luar biasa kalau Anda bisa melakukan hal itu ya.
Dan padahal orang-orang kalau sungguh sulit, kenapa? Karena orang mencari bantuan kita dan kita harus tampil sebagai orang yang andal. Dan itu kan sangat sulit ya untuk saya akan kembali ke topik itu tentang bagaimana kita perlu melakukan refocusing dan juga reskilling ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, saya akan ada yang ingin berkomentar tentang hal itu? Ya, cepat sekali untuk komentar online. Inilah masalah budaya untuk organisasi. Tapi mungkin budaya, tapi juga ada di faktor bisnis juga dalam hal ini. Yang cukup menarik, arus yang cukup menarik, tren menarik. Kalau sebagai profile investigator untuk berbagai penyelidik yang tidak mumpuni dan masih melakukan berbagai hal dengan menggunakan Windows XP, iya betul, ya, dan itu terjadi. Dan secara statistik Anda bisa mengatakan itu tidak peduli, tapi itu sangat buruk sekali. Dan IT telah menyebabkan banyak sekali mati lampu dibandingkan Iran, Tiongkok, Rusia, dan sebagainya. Tapi kembali ke salah satu tren yang mendasari ini adalah kita sangat kekurangan staff. Tidak peduli apa peran Anda, pekerjaan Anda. Dan ini adalah lingkaran yang sangat buruk, lingkaran setan. Karena saya begitu sibuk melakukan hal-hal yang saya lakukan, maka biaya peluang untuk bisa melakukan hal lain itu terlalu tinggi untuk mendapatkan pelatihan. Dan saya melakukan pekerjaan saya sehari-hari. Saya melakukan sehari-hari tapi mendadak sistem baru dan teknologi baru muncul, saya tidak bisa belajar hal baru itu karena saya melakukan hal yang sama ini dan tiba-tiba 10 tahun dan saya melihat ke atas dan lihat cloud itu apa. Jadi sangat mudah kita masuk dalam satu stagnasi. Jadi kalau saya pikir saya harus menyalahkan orang, mungkin harus menyalahkan manajer. Ya, itu selalu ada yang mudah menyalahkan manajer. Di setiap kelas yang saya ajarkan, saya mengatakan ada secara statistik, oke, mungkin manajer yang perlu disalahkan, tapi untuk satu accounting manager, ya mungkin Anda benar. Atau Orlin, mungkin bukan manajer. Manajer itu hanya melakukan accounting ya. Tapi kalau pimpinan, mungkin pimpinan, Anda bicara tentang pimpinan ya, dan saya rasa Anda benar sekali. Dan dalam hal bicara tentang manajemen backup, ini merupakan tanggung jawab mereka untuk membantu staf mereka untuk mendorong hal itu terjadi. Itulah perbedaannya kadang di dalam pimpinan ya, manajemen ya, tentang bagaimana advokasi. Pertama-tama Rob yang sebutkan tadi adalah dalam hal memorandum keamanan nasional yang mengidentifikasi bahwa banyak sekali pekerjaan dalam keamanan cyber yang masih belum terisi, kira-kira 3,5 juta lowongan pekerjaan di seluruh dunia, dan masalahnya itu melampaui berbagai manajemen yang ada, terutama mereka sudah di dalam posisi udah bekerja, itu belum tentu mereka harus bisa melakukan pelatihan lagi. Dan saya mengetahui bahwa tapi yang saya berupaya ketika masalahnya sebesar itu, apa yang bisa kita lakukan meskipun untuk skala sangat sebesar seperti itu. Saya menghadiri kelas tahun 2009 oleh Rob Tilini dan mengajarkan forensik, dan saya melihat ini seluruh bidang ini terus berkembang. Bahkan ada spesialisasi dan subspesialisasi persis seperti kedokteran, dan saya sangat tertarik dengan forensik dan saya mengikuti kursus, dan ternyata itu tidak mengarah ke situ, tapi saya mengenali bahwa itulah bagian dari dasar-dasar keterampilannya, dan saya rasa ada manfaatnya kalau bisa menjadi generalis, bahwa kita memahami prinsip yang cukup langgeng dan bisa dipraktekkan ke berbagai hal. Saya melakukan OT cyber security selama 7 tahun terakhir, tapi saya tidak akan pernah terpikir mengalami situasi seperti itu, seperti di Conway, yang tim Conway telah melakukan itu dan sebenarnya bekerja di lingkungan seperti itu sebagai operator ya. Saya melihat adanya manfaat untuk membuat satu tim hybrid dengan beraneka latar keterampilan yang Anda kumpulkan bersama, dan saya juga penasaran bagi panel ini bagaimana kita menangani masalah yang cakupannya skala sebesar itu, baik dalam hal kekurangan kepakaran maupun kedalaman keterampilan. Saya akan mengatakan bahwa nomor satu, kesenjangan keterampilan ini sangat nyata, tapi juga terlalu dibesar-besarkan tapi menjadi lebih buruk oleh sistem SDM yang ada, sehingga membuat perekrutan yang buruk ya.
Dan banyak sekali persentase pekerjaan tidak bisa dibangun dalam satu. Jadi kadang ada mereka mensyaratkan 5 tahun dulu pengalaman. Ada banyak hal yang sulit sekali untuk job entry level mendapat 5 tahun pengalaman. Dan itu menghalangi orang baru masuk ke bagian ini. Dan bagi saya, bagaimana saya sering ditanya, bagaimana orang yang benar-benar baru memulai di bidang ini. Dan ini sangat sulit bagi kita bertanya pada CSP untuk bisa memiliki pengalaman 3 tahun untuk entry level. Dan itu baru entry level loh. Tapi untuk pertanyaan ini adalah sesuatu Rob yang tadi sebutkan bahwa apakah kita bisa menjadi generalist tapi juga masuk dalam IT security. Saya rasa itu bisa hal yang bagus. Kenyataan bahwa ada orang yang baru bisa masuk dan memahami dengan sedikit dengan pelatihan Swarm dan juga sedikit pelatihan Falcon dan bisa berfungsi sebagai analis tingkat 1, ini bisa sangat bagus. Dan bisa mengatakan bahwa kita bisa melakukan hal ini. Tapi bahwa orang baru berdasarkan otomasi yang kita praktikan bisa berfungsi dan sangat luar biasa. Jadi Anda bisa jadi seorang generalis dan itu sangat menantang bagi orang yang baru di dalam, tapi kita juga bisa meningkatkan jejak otomasi kita dan juga vendor-vendor yang kita beritahu bahwa kita bisa mampu memfasilitasi satu otomasi yang mampu ditingkatkan skalanya. Bagaimana yang lain? Yang lain? Saya rasa bagian dari ini, dan ini akan kedengarannya sangat aneh, tapi salah satu bagian kenapa kita agak kehilangan mengenai pada saat saya muncul sebagai misalnya peretas. Dimulai dari mengacak-ngacak dan jadi kalau Anda tidak memiliki pelamar yang berkualifikasi, maka kita cari orang yang cerdas di perusahaan dan mengatakan, halo Anda kan orang di belakang meja, apakah Anda belajar tentang keamanan atau keamanan komputer? Dan coba angkat tangan kalau Anda bisa memulai dari helpdesk atau dari tingkat 1 ya, yang bukan di keamanan komputer. Ya, pasti banyak kan yang mulai dari situ. Jadi yang menarik adalah, saya melihat ada 2 jenis orang di posisi entry level ini. Ada yang sudah lifer, seumur hidup di sana, dan ada yang memulai karena ini mengira inilah karir yang cukup menarik. Dan salah satu budaya yang sangat benci di Amerika Serikat adalah kita tidak bisa mengambil dari tim saya atau tim orang lain. Dan itu dia harus dihentikan karena kita tidak memiliki cukup orang. Dan ya, orang ini misalnya ada satu masa depan, jadi kita bisa rekrut mereka dan mengisi lebih gampang dari orang di helpdesk atau di balik pekerjaan ketimbang dari orang yang baru memulai perjalanan mereka. Jadi saya merasa bahwa mungkin saya merasa harus ada satu keinginan untuk bisa mengambil dari dalam, atau menumbuhkan orang dari dalam, dari internal. Salah satu hal yang Anda ketahui adalah ketika kita terjepit di tengah ya, karena merasa seperti terjepit di tengah, karena Anda seperti kata si Joe Price dan saya ya, setelah 20 tahun banyak orang yang Anda mulai karir dari mana, dan kita harus memikirkan apakah kita tahu tentang core skill. Dan seperti Rob Lee sebenarnya tentang ini, mereka mengatakan ini seperti masalah SDM ya di bidang HR. Dan kalau untuk entry level dan kita harus mengetahui tentang analis security, tapi sebenarnya kita harus mendefinisikan kembali apa itu core skillnya. Dan saya mungkin agak sesat di sini mengatakan bahwa coba angkat tangan kalau Anda meyakini bahwa Anda butuhkan core packet analysis untuk bisa menjadi analisis keamanan di IT. Disinilah ini sangat menarik. Jadi kita sebenarnya core skills yang sekarang tuh seperti apa? Ketika Anda masuk dalam pekerjaan Anda pertama, apa core skillnya? Dan saya akan bertanya kepada panelis ini lagi. Dari semua core skill yang Anda lihat di sini, dan Jeff melihat ini karena dia sudah tahu saya mau mengarah kemana, karena di sesi kita sedang melihat ke program cyber kita yang baru. Dan di Sense, kita seharusnya mengajari orang untuk organisasi dan bertanya, pada saat kita dalam posisi entry level untuk analis, apa skill yang mereka butuhkan? Jadi jawabannya tidak tahu. Jadi jawaban saya kepada panel kita, dari semua core skill yang Anda lihat sana, skill mana yang harus dipensiunkan? Mungkin 1 atau 2 di puncak daftar Anda, dan yang harusnya kita tidak perlu ajarkan lagi. Tidak usah kita ajarkan lagi. Dan berbagai 2 skill lainnya harus kita tambahkan ke daftar itu, di mana semua orang yang di sektor keamanan ini harus belajar tentang keterampilan ini. Kita akan mulai dengan daftar skill mana yang harus kita singkirkan atau hilangkan, yang telah kita ajarkan selama 20 tahun terakhir, tapi kemungkinan tidak kita butuhkan atau tidak perlu kita fokuskan lagi. Silakan. Banyak orang yang mulai berpikir di sini. Saya punya pertanyaan.
Dalam digital infrastructure analysis tidak ada. Tidak ada. Saya rasa juga mungkin layer atau lapisan abstraksi itu kelihatan sudah irrelevant dengan model OSI gitu ya, dan banyak orang, dan juga dengan database security analysis yang ada sini. Dan saya rasa termasuk pen testing juga termasuk salah satunya. Dan seluruh pen testing ya, oh ini yang saya suka ya. Iya, iya, iya. Saya ingin menunjukkan sesuatu. Ini sangat tidak adil ya. Saya tidak bisa mengatakan saya tidak, saya mau jadi seperti orang emis. Saya tidak suka listrik. Saya tidak suka daya listrik. Saya tidak suka teknologi modern ya. Itu tidak bisa begitu. Bagaimana dengan ekstraksi penuh seperti bukti digital apapun? Anda tidak bisa melakukan. Sebab tidak bisa melakukan ekstraksi cloud secara penuh. Dan mengapa harus menghabiskan data? Karena jumlah datanya sangat terlalu besar, dan dengan hal-hal yang kita bisa lakukan jarak jauh di environment ini, itu sulit sekali ya untuk bisa melakukan hal itu. Oke, menarik. Oke, jadi Anda menambahkan satu kata kunci lainnya. Sekali lagi, apa layernya, apa core skillnya? Misalnya kalau bagaimana cara mengetahui apa itu TCP dan sebagainya. Jadi kalau semuanya bahkan sudah apps ya, semuanya jadi apps. Dan satu hal kecil yang dan itu bukan memang bermaksud kepada Anda, tapi semuanya, atau semua orang seperti Anda, tapi sebenarnya itu bukan Anda, tapi ya sebenarnya saya menunjukkan kepada Anda ya. Ini beberapa curhat saya di kelas saya hari ini adalah, oh wow, ini cloud-nya yang, dan bahkan dalam provider cloud tertentu seperti AWS atau GCP, sebenarnya cloud itu bukan cloud ya, siapapun ISS, TIAPIS, pianis, mereka semua memiliki hal yang berbeda. Jadi saya merasa kita masih berkutat, meraba-raba apa itu cloud. Tentu saya setuju bahwa kita perlu mengajari sesuatu tentang cloud ini. Saya rasa satu hal yang saya berupaya untuk mengatakan bahwa kita perlu mengetahui tentang apa itu konsep cloud-nya, dan apa hal-hal yang seperti apa prime data center itu. Karena cloud, otomasi, dan orkestrasi saat ini, kita harus membangun ulang data center Anda. Dan seperti yang kemarin, hari ini hari buat patching, oke, kita dan kita bisa misalnya melakukan backup dan semuanya. Ya, Anda bisa melakukan hal itu. Tapi akan jadi berat, terutama dalam kurikulum pen testing ya. Dan juga dalam hal respon terhadap insiden, bagaimana kita bisa menyingkirkan hal ini, karena dalam berbagai hal-hal edge cases ini selalu seperti itu yang terjadi. Bagaimana topik secara umum tentang perimeter defense firewall? Dan saya memahami ini pertanyaan Anda ya, tentang keterampilan investigasi dan forensic pen testing. Jadi apakah saya bisa bertanya kepada satu dataset ke dataset yang lain? Dan apakah saya bisa mendapat jawabannya, dan tidak peduli apakah itu ICS atau forensik. Saya sering ditanya berbagai pertanyaan dalam dataset yang berbeda, dan apakah itu kita masih bisa jadi analis keamanan yang cukup baik dalam dunia saya? Jawabannya tidak ya. Dan saya pernah menjadi orang yang cukup baik dalam hal bidang security, dan saya memulai dari sistem kontrol dan saya juga tadi tidak hubungannya sama sekali dengan keamanan cyber dan computer science, tapi saya juga melakukan dengan baik waktu itu. Dan saya mendadak pas keluar dari media sosial muncul, ternyata saya memahami bahwa saya tidak tahu tentang computer science untuk memahami kerentanan dan memitigasinya. Jadi ada banyak sekali rasanya semacam skill teknis dan juga berbagai rintangan-rintangan yang ada. Jadi, ya, saya lihat ada satu orang yang sudah angkat tangan dari tadi ya. Oke, mungkin karena kacamata saya ini ya, hablur ya, saya tidak bisa melihat. Hai, namanya Terence William, senang bertemu John. Jadi pertanyaan adalah, dan langsung ke pokok yang dikatakan Rob Lee tentang keterampilan investigatif. Bagaimana di ranah baru cloud ini dan perusahaan yang memiliki misalnya 100.000 karyawan, bagaimana cara kita menangani ini dari skala ke skala untuk bisa mendapatkan keterampilan investigasi ini, karena inilah dilema yang paling sulit. Misalnya kita ada orang yang baru, kita masukkan ke Sense Course dan langsung melakukan deep dive ke setiap komputer,
Tapi kita tidak bisa melakukan itu dalam cloud dengan satu, karena itu akan bisa memakan waktu terlalu lama. Jadi bagaimana kita mulai mengajar untuk bisa menangani skala yang kecil dulu, dan kemudian skill setnya akan menjadi lebih bernilai ketika kita masuk ke inti masalahnya. Ya, ini memang sulit sekali. Saya ingat ketika melakukan satu skenario baru dengan 501 dengan berbagai skenario spider tag dan sebagainya, dan itu sangat terasa luar biasa sulit ya dengan cloud environment, dan apa yang di lingkungan lab beda dengan di lingkungan nyata, dan itu skalanya jauh melebihi dari lingkungan training. Dan jawaban singkat saya adalah ada berbagai fokus, analis bisa fokuskan, dan bagaimana kita mendefinisikan apa yang ingin kita kumpulkan, karena biasanya mereka pengen mengumpulkan segalanya, tapi saya biasanya mengatakan bahwa kita tidak menginginkan semuanya, tapi kita inginkan kumpulkan apa dan dapatkan data itu. Karena kalau tidak, nanti operator yang lain akan kesal dengan kita. Jadi masalahnya dengan skala adalah kita berupaya mendapatkan bare minimum dari data yang kita inginkan. Tapi apa yang terjadi dengan hal itu? Ya kita bisa melihat kita harus bisa menyeimbangkan dengan apa yang terjadi. Tapi kita harus tahu apa yang harus kita pecahkan dengan minimal apa yang kita perlukan untuk bisa menyelesaikan hal itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, kita bisa Halo Sam. Ya, saat ini ada sekitar 6 juta apps di App Store di Android maupun iOS. Sedangkan tools untuk sarana forensik terbaik paling mendukung hanya 2000-an dari apps tersebut. Dan jadi untuk bisa melakukan parsing itu cuma 1/10 dari 1%-nya, ya. Dan saya tahu jawabannya dan bagaimana menyelesaikan masalah itu. Tapi menurut Anda, tahu apa solusi atau cara untuk bisa menangani itu? Dan apakah Anda sudah membahas fakta yang saya ingin soroti, bahwa ada banyak orang yang sering melakukan apa yang kita sebut forensik ala Nintendo, yang sebenarnya cuma sekedar pencet tombol untuk mendapatkan bukti ya dari internet dan segala macamnya. Tapi serius, menurut Anda, apa yang Anda bisa lihat sebagai solusi untuk isu ini, terutama untuk forensik di mobile? Ya. Apakah Anda tahu ada tentang mobile ini, forensik ini? Ya. Ya, ini ada satu pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi isunya ini akan berubah begitu orang mempelajari, waktu untuk mempelajarinya, tahu-tahu begitu itu semua sudah berubah. Jadi itu menos. Jadi Anda harus mengambil semua aplikasi itu sebagai apa yang mereka lakukan, memahami artifak mendasar, apakah itu database, apa itu protobuf atau pilis atau sebagainya. Jadi saya lakukan di hari kelima di kelas saya adalah semua tools ini akan kita ambil dari Anda. Anda diberikan direktori aplikasi dari iOS dan Android, dan saya sangat senang melihat orang jadi marah sekali karena mereka tidak memiliki tools sekali. Jadi saya juga itu antara mereka jadi bagus sekali atau buruk sekali pada saat itu. Tapi mengajarkan mereka mengetahui bahwa sama seperti saat saya mengantar anak saya ke sekolah. Saat saya mengantar dia ke bus, saya mudah-mudahan berharap dia bisa menjadi anak yang baik, bukan jadi anak yang berandal. Jadi saya mengajar mereka untuk melihat data itu kelihatan seperti apa, untuk bisa belajar tentang keterampilan dasar untuk memeriksa database, pilis, protobuf, dan files. Karena kalau Anda bisa melakukan itu, apps manapun bisa Anda kaji. Dan isu skalabilitasnya akan tidak jadi masalah. Dan setiap orang ini jadi, dan kadang-kadang ada orang membuat orang ingin meneliti setiap apps yang ada, tapi tidak punya waktu ya. Jadi kita harus bisa melihat kepada tools Anda itu hanya sekuat keterampilan orang yang menjalankan tools ini. Dan saya ingin melakukan hal ini seperti saya ada orang yang bisa bicara di depan kelas penuh dengan manajer dan bicara tentang manajemennya ya. Jadi ada banyak pekerjaan yang kita lakukan di tingkat manajemen. Saya paham itu. Tapi hal lain yang muncul pada saat mendengarkan semuanya adalah aspek keterampilan. Dan masalah yang ada yang lainnya adalah kita kadang terlalu spesifik dengan skill set yang kita minta. Ya, betul. Kita perlu orang yang terlatih di bidang forensik, terlatih dengan baik. Kita perlu orang yang bisa mendecipher satu kasus, satu file. Tapi kita perlu orang yang bisa melakukannya. Atau apakah kita perlu memiliki banyak orang yang dengan berbagai keterampilan, seperti Rob Lille katakan, orang yang bagus dalam hal menganalisis. Dia tidak peduli apakah mereka bagus dalam menganalisis satu log data dari firewall, bagaimana menganalisis satu periode data. Jadi kita harus tahu keterampilan apa yang kita cari. Jadi saat kita bicara tentang hal ini, kita
dan bahwa kita jadi apa skill intinya yang saat ini tidak relevan dalam teknologi yang saat ini kita gunakan. Sehingga dokumentasi dan analisis dan juga termasuk orang-orang di manajemen, Anda tahu semua penilaian dan hal-hal yang terjadi lainnya atau assessment, dan ini kadang terjadi karena orang tidak melakukan dokumentasi. Jadi kita tidak cukup di dalam keterampilan seperti itu. Yang kita perlu memberdayakan orang untuk bisa memulai perjalanan ini, alih-alih kita membuat berbagai macam rintangan ke mereka, bilang, oh kita harus punya ini dulu, dan baru Anda bisa melakukan hal itu. Jadi ini sebenarnya kita juga bisa menggunakan banyak sekali generalis yang ada, yang menguasai ilmu skill-skill umum, tapi sangat baik terutama dalam satu skill tertentu yang non-spesifik. Mungkin pertanyaan saya terlalu panjang, tapi saya ingin tahu bagaimana pertanyaan itu bisa memecahkan banyak masalah. Jadi dengan sekedar mencari orang yang punya skill set, dari alih-alih memfokuskan hal ini. Yang menakutkan dari itu bagaimana kita menentukan bagaimana orang tuh punya keterampilan tidak. Karena banyak orang melakukan tes dan mendapatkan sertifikasi yang bisa menentukan apakah, tapi tidak bisa menentukan apakah orang itu benar-benar pakar atau benar-benar bagus dalam hal itu. Dan saya mengatakan, saya sudah pernah ikut dalam tes sebelumnya, tapi saya tidak tahu sebenarnya kita melakukan. Tapi seperti anak saya bisa lulus beberapa ujian dengan nebak-nebak jawaban saya. Seperti halnya dalam pilihan ganda kita sebut saja C ya, karena nama saya sebelum menikah ada C-nya. Jadi saya pikir itu jawabannya. Tapi saya rasa apa yang mereka katakan tadi bagus sekali, karena kita pada saat kita bicara dengan orang dan melihat resume mereka, kita bicara dengan mereka manusia, kita baru tahu skill mereka seperti apa. Dan ini yang menarik ya. Kalau kita lihat di bidang perawatan kesehatan ada dokter umum seperti dokter umum kita dan spesialis. Dan kita perlu melihat satu model yang kita miliki, yang kita mengetahui bahwa orang ini, ini skillnya yang masalah ini saya tidak memiliki skillnya atau skillnya di luar kemampuan saya. Jadi kita perlu satu model yang lebih berkelanjutan. Karena ada banyak orang yang saat ini bekerja untuk saya, mereka itu bukan generalis. Dan mereka tidak akan pernah jadi generalis. Dan kadang mereka datang merasa susah sekali karena mereka dipaksa untuk memahami hal ini ya. Dan saya bilang bahwa saya setuju bahwa kemampuan pasar yang ada saat ini saya bisa, tapi mereka tidak mungkin bisa jadi generalis. Jadi ini bukan jawaban yang sulit, tapi salah satu dari market ini perlu jadi bagian dari ini juga ya. Dan kalau lihat ini seperti yang Jeff dan saya lakukan di cyber di sini selama beberapa bulan terakhir ini, kebanyakan organisasi termasuk ini mengalami kesulitan dalam hal mengidentifikasi core skill ini. Apalagi dalam hal 20 tahun ke depan, bagaimana kita bisa mempertahankan kapabilitas tetap relevan dalam skill ini. Dan mungkin yang terpikir dalam pikiran semua orang di sini adalah inilah bagaimana kita mendefinisikan, misalnya inilah 20 skill yang harus kita miliki. Dan kalau memang untuk bisa mendapatkan pekerjaan di sini, dan apakah 20 skill itu? Dan misalnya kita punya computer science dan berbagai keterampilan yang lain, kita kadang bisa bicara tentang, jangan kita bicara tentang keterampilan atau profil orang yang tidak ada. Padahal kita bilang kita harus merekrut di sini. Jadi, menurut Anda, apakah keterampilan dasar yang harus mereka miliki dalam pekerjaan pertama, dan ketika Anda sampai pengalaman 20 tahun seperti Joe dan saya, apakah skill itu yang perlu kita bangun ulang atau pertajam kembali untuk mempertahankan spesialisasi kita? Dan banyak orang yang tidak hadir di sini yang jelas tidak akan dan juga peluang untuk mendapat pelatihan itu ya. Dan juga banyak sekali orang yang terus tidak terus mengembangkan keterampilan mereka. Jadi saya mengatakan bahwa ada semacam daftar misalnya dari 4 atau 5 skill utama yang harus dimiliki untuk bisa melihat hal ini ya. Jadi ini yang terjadi dalam bidang keamanan kita. Dan saya ini kan menghadirkan sebagai satu masalah bukan hanya perorangan tapi juga sisi organisasi. Jika organisasi Anda sekarang tidak
sedang merekrut di luar sana dan melihat hal ini, maka ini bagaimana kita bisa mempertahankan individu yang ada dalam organisasi. Apakah itu sekedar dengan memberikan insentif uang untuk supaya mereka bisa tetap melakukan reskilling dan segala macam ini? Inilah pertanyaan yang cukup ini ya. Dan juga ada berbagai pertanyaan tentang apakah ada pertanyaan di online? Oh, belum ada pertanyaan di online. Oke, baiklah. Jadi kembali ke pertanyaan ini. Apakah retainment orang itu cara meretain karyawan menjaga itu apakah dengan uang saja atau dengan misi atau perkembangan karir? Jadi kalau saya rasa juga ada banyak, tapi kalau tidak memberikan saya kemajuan jenjang karir, itu akan sangat sulit. Kalau Anda memberikan misi dan kemajuan jenjang karir, maka uang akan lebih tidak penting ya. Selama itu, dan itu akan lebih berkelanjutan. Dan satu alasan kita bisa melakukan ini, terutama kita lihat di militer ya, seperti banyak orang yang baru masuk dan dikirimkan sana, dan semua orang bisa memberikan bayarannya dia lebih, karena dia melakukan satu hal itu, dan mereka sebut sebagai orang cyber ya. Dan kita kadang-kadang, dan saya karena secara literal mengeksploit itu, karena mereka dikirimkan ke patch server ya, dan juga berbagai keterampilan, tapi mereka tidak menikmati apa yang melakukan. Ya, mereka bisa melakukan satu hal itu terus-menerus karena mereka di militer. Tapi kita mudah sekali kehilangan orang tersebut ya. Karena ada pilihan lain dalam hidup. Kita harus memberikan satu hal yang mereka nikmati. Kita harus berikan mereka satu misi yang memberikan pembenuhan. Jadi kita harus berikan bahwa mereka sudah sampai di sini. Kalau kita berkembang nanti mereka bisa sampai tahapan ini. Dan pada jangka panjangnya kita punya arahan tentang jenjang karir mereka. Dan ada juga satu tingkatan gaji tertentu. Kita seimbangkan 3 hal ini ya. Dan sayangnya para pemberi pekerjaan sering mengorbankan 2 dan terlalu memberatkan di bayaran sehingga itu tidak sustainable ya. Dan kadang mereka merasa kalau ada 4 tim berisi 4 orang harus merawat seluruh infrastruktur perusahaan dan selalu disalahkan untuk masalah, Anda tidak berkembang dan tidak ada misinya, dan kadang-kadang merasa itu. Jadi Anda pikir bahwa perusahaan itu terlalu menitik beratkan pada gaji ya. Oke, kalau saya ingin mengatakan bahwa kalau orang yang ingin berkelanjutan, harus juga selain itu ada semacam manajemen, arah, misi, pemenuhan ya. Dan kalau misalnya suatu perusahaan, saya punya perusahaan yang punya kita punya 400 karyawan, saya pernah terus dibimbing sepanjang waktu dan bicara tentang, dan mereka dipaksa untuk terus, dan mereka menawarkan gaji 50 lebih dari saat ini. Mereka akan bahagia, tapi mereka lebih senang kalau bisa memiliki kemampuan untuk memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan, dan bisa melakukan sesuatu dan sekedar misi. Tapi kalau ada orang yang kita beritahu bahwa kita tidak akan memberikan satu jenjang karir atau memberikan satu pemenuhan, kita tambahkan $5,000 dari gajinya, mungkin saja mereka mau. Jadi ini saya katakan bahwa karena kita saya tidak ingin terlalu menekan tentang gaji, tapi sampai satu titik kita harus tetap bisa membandingkan dengan pasar. Saya setuju, saya pernah pindah pekerjaan dengan jenjang yang sama hanya demi mendapat kebahagiaan, rekognisi, dan saya pernah mengajar di CDA beberapa tahun lalu dan pernah bercerita, dan bos saya, dia meng-email saya mengatakan ini bonus Anda, dan saya menjawab, dia bilang, oke, bonusnya oke, bagus, tapi untuk apa bonus ini? Dan dia mengatakan, Anda melakukan pekerjaan yang bagus. Dan saya bertanyakan, pekerjaan saya yang bagus di mana? Kenapa saya tidak 100%? Dan apa pekerjaan yang saya lakukan? Dan saya telepon dia dan saya jujur dan dia mengatakan bahwa saya tidak tahu Anda ini pekerjaannya apa. Dan saya bilang, ini gila, kenapa saya harus bekerja? Ya, terus saya ambil bonusnya, tapi tidak ada umpan balik. Seperti ada orang yang bisa saya bisa saja baca koran sepanjang hari atau melakukan pekerjaan, tapi tidak ada feedback. Mereka tetap memberikan bonus yang sama. Jadi kan gila. Saya setuju, saya setuju sampai satu kadar bahwa uang ini sampai satu titik, tapi karena saya di perusahaan, di dalam pemerintah, dalam federal, kita punya masalah di sini. Karena ada semacam angka yang sangat terdefinisi dan sangat mudah bagi mereka untuk bisa mengambil pekerjaan dengan lebih banyak gaji di luar. Tapi dalam hal skill set, saya rasa pemerintah masih memiliki pemikiran seperti masih tahun 1920-an, berpikir bahwa Anda hanya bisa mendapat uang seperti ini, dan ketika kita promosikan, justru mereka mencabut mereka dari ranah di mana mereka memiliki keterampilan sangat baik. Dan jadi saya rasa pemerintah federal harus memiliki satu struktur gaji yang lebih baik untuk orang di cyber yang bisa membayar sampai ke tingkat JS10 ya.
Dan saya rasa satu hal lagi, kualitas kehidupan itu sesuatu yang sangat menentukan. Semua analis di lab saya bisa saja keluar dari pekerjaan saat ini dan bisa mendapatkan gaji $50.000 lebih banyak. Tapi alasan kenapa mereka tetap di sini adalah karena mereka kualitas kehidupan. Dan mereka memiliki yang disebut dengan misi. Mereka merasa baik, merasa enak karena kasus-kasus yang mereka kerjakan. Dan mereka benar memiliki kualitas kehidupan yang baik. Dan saya melihat banyak sekali kawan-kawan saya mengatakan mereka bisa mendapat gaji 2 kali lipat yang dari saya karena saya karyawan pemerintah. Kenapa sih tidak? Karena saya sangat mementingkan kualitas kehidupan saya dan tidak memiliki misalnya harus bekerja 200 jam seminggu atau apapun itu. Dan itu tidak banyak ya, itu pun masih tidak banyak. Oke, ya itu untuk pentester masih oke, 200 jam seminggu. Saya rasa uang masih berlaku sampai sebatas tertentu untuk pemerintah, tapi saya rasa kualitas kehidupan bermakna lebih banyak dan mereka harus merasa enak dan menikmati apa yang mereka lakukan. Dan bagi saya kebanyakan orang, saya rasa itu yang paling menentukan. Dan saya akan tidak setuju dengan Anda semua. Jadi semua tentang uangnya. Yang paling penting uang. Sampai titik tertentu, ya. Tapi tidak akan tentang uang sampai titik tertentu. Tapi saya jujur, dulu saya pernah bekerja di perpustakaan nirlaba, perpustakaan ya, penghasilan kami hanya dari kalau buku itu terlambat dikembalikan. Dan saya bersama satu orang lagi di tim saya, dan kita diberi tanggung jawab, ini saya tidak bercanda, misi kita adalah mengamankan jaringan perpustakaan yang digunakan di 172 negara. Dan setiap hari, ngomong-ngomong, ada serangan terus-menerus karena mereka melakukan pivot dari perpustakaan ke universitas lain atau ke kantor perusahaan yang memiliki tautan antar perpustakaan. Dan saya begitu dibayar di bawah rata-rata sampai ketika ada bank yang datang dan kami ingin Anda rekrut masuk ke dalam pentestnya. Dan kita melakukan wawancara dan mengatakan, Nick, ini yang jumlah gaji yang bisa kita berikan kepada Anda. Dan waktu itu saya kerja di satu ruangan kubikel kecil dan ada telepon privat dan pada saat mereka menyebutkan angka ini saya sampai tidak bisa berkata-kata. Saya bahkan tidak bisa bersuara. Dan untuk bisa memberikan konteks, saya adalah seorang sales executive dan saya fasih, tapi saya waktu itu tidak bisa berkata-kata. Saya bahkan tidak bisa bicara. Saya sampai terbikin jadi bisu untuk pertama kali dalam kehidupan saya. Dan ada semacam jeda yang sangat panjang. Sampai orang itu bilang, oke, Nick, Anda menawar cukup keras. Saya bisa bertambahkan gajinya 20% lebih banyak, tapi tidak lebih dari ini. Dan saya kemudian bilang, oke, saya harus pergi. Dan saya tutup teleponnya. Tak lama kemudian, ada email masuk dan mengatakan, kita belum menyebutkan tentang eksekutif bonus yang bisa Anda dapatkan. Jadi jangan bilang sama saya, ini bukan soal uang. Itu kita kedengaran seperti tidak semua orang datang dari latar belakang perpustakaan. Ya, tapi saya beritahu kepada Anda, ya. Jadi menurut saya datang dari tempat yang benar-benar luar biasa di bawah standar dan saya melejit sampai naik dan itu tidak buruk sama sekali dan ini membuat saya punya gaya hidup yang lebih lain. Misalnya kalau Anda bisa melihat mobil saya, itu orang pasti bilang, wah tidak mungkin ini dari orang dari perpustakaan. Iya. Ya kalau Anda bisa lihat mobil saya 2004 ya, Jetta ya. Ya. Iya. Tapi yang penting adalah untuk masalah uang, Anda tidak bisa menggeser uang, mengganti kepentingan dari uang ini untuk berbagai hal-hal yang tidak bisa, situasi yang tidak sulit ya. Saya pernah punya satu pekerjaan yang benar-benar sulit sekali sampai saya nangis sampai itu, tapi saya butuh sampai 2 kali dipijat seminggu untuk bisa melepaskan stresnya. Dan kemudian saya hiking, berlayar, dan berlayar ini cukup satu hal yang besar karena tidak banyak dari orang IT ya yang terlihat berlayar ya atau sailing ya. Jadi saya ini datang dari orang yang menjalani jasa konsultan, tapi saya rasa uang itu penting sampai satu titik di mana uang itu tidak lagi penting.
Jadi penting kalau Anda bisa memenuhi kebutuhan keuangan Anda, memenuhi kebutuhan finansial Anda, baru Anda bisa mengurusi hal-hal yang lain yang sifatnya tidak intangible ya, tidak tidak kasat gitu ya, kasat mata. Dan untuk saat itu untuk pekerjaan saya di bank ini sampai satu titik saya merasa rindu pergi ke perkumpulan para hacker karena ada satu peraturan bahwa kalau sampai pangkatnya tertentu kita tidak bisa masuk ke menghadiri pertemuan hacker dan bicara di sana karena itu membutuhkan kita untuk memberikan formulir SEC dan saya tidak bisa bicara di publik untuk waktu itu. Dan pada saat itu saya bilang, wah saya rindu untuk bisa bicara di depan publik seperti itu, maka saya keluar dari perusahaan tadi. Sebagai pimpinan di organisasi Anda bicara tentang hierarki kebutuhan kan, piramida kebutuhan karena seperti haknya mendapatkan baik uang atau gaji karena Anda butuh makanan, air, listrik dan sebagainya. Boleh klarifikasi listrik itu? Ya, mungkin air, makanan, listrik semuanya. Anda perlu bisa hidup, Anda bisa semuanya dan kadang Anda butuh 5 SI dan juga kadang Anda butuh sebuah website. Dan ini apakah kita mengajarkan secara eksplisit kepada manajer dan organisasi Anda karena Anda punya hak untuk mendapatkan ini kan? Iya, ya tentu saja. Ya, silakan lanjutkan. Ya, jadi saya bicara pada saat saya ada di pekerjaan di bank ya. Jadi di situ kita ada semacam dana diskresi yang jika kita tahu ada satu orang di tim kita sedang mengalami ke dilema atau petaka atau alasan apapun, kita bisa berikan semuanya dan bilang, ayo kamu bereskan masalah kamu dan karena kita perlu kamu dalam performa terbaik di bank. Tapi ini agak berbeda dengan tim lain di bank ya. Tapi ada juga satu kelompok yang berusaha melakukan itu. Tapi ada juga yang tidak peduli juga dengan hal itu. Semua bergantung dengan budaya perusahaan tersebut. Dan dengan pemerintah, ya kalau saya di pemerintah, kita bisa mengurusi orang dengan mudah, kita bisa kasih bonus $250 kepada orang. Selama itu tidak terjadi setiap lebih dari sekali dalam 6 bulan. Saya kira kamu serius tadi ya, karena jumlah dolarnya itu ya, saya benar-benar pikir, wah hanya sebesar itu ya. Saya bisa berikan mereka cuti 59 menit kalau mau ya. Mhm. Ya, itu komentar dari online lagi. Itu mungkin merujuk kepada orang-orang meninggalkan pekerjaan mereka. Jadi pasti karena kebanyakan orang karena masalah gaji, pasti tidak begitu karena mungkin tidak ada masalah atau tidak dan bagaimana kita bisa mengatasi tentang bagaimana kita melatih orang atau bagaimana manajemen, manage problem dan sebagainya ya. Jadi salah satu pertanyaan saya sangat kaget dengan jawabannya. Bagaimana karena itu tidak menyoroti aspek tim. Karena saya begitu melihat banyak orang meninggalkan pekerjaan karena mereka superstar dan mereka mengalami masalah. Karena tim itu tidak dibangun dengan satu skill set yang dibutuhkan, tapi mungkin tidak memiliki etika kerja yang memadai. Dan bagaimana menurut Anda tentang hal itu? Bagaimana menjaga orang atau menjaga karyawan dalam tim yang baik dan membangun tim itu terus-menerus untuk memastikan ada orang yang tidak sampai menderita sendirian. Itu salah satu kesalahan terbesar saya. Saya punya orang yang namanya Brad Peters, orang sangat cemerlang. Saya benar-benar mengandalkannya dan satu kesalahan terbesar saya sebagai leader ya adalah saya tidak mengidentifikasi bottleneck saya. Karena suatu hari dia mengatakan dia ingin meninggalkan pekerjaan untuk mengambil pekerjaan lain dan lab saya langsung lumpuh. Dan sejak saat itu yang saya lakukan sejak di pemerintah adalah ketika ada satu superstar atau orang yang benar-benar piawai atau jago dalam hal ini, maka tahun berikutnya dalam performance plan atau dalam bagian dari kinerja mereka harus melatih satu orang lainnya sehingga memiliki setidaknya 80% keterampilan mereka. Dan saya belajar dari pengalaman buruk tadi. Dan Rob, Anda tahu Brad?
Ya, jadi itu pekerjaan sebelum Straw. Ya, ya, pekerjaan sebelum Straw. Dia sangat jenius sekali, cemerlang sekali. Dan saya adalah manajer dari ini. Dan yang bilang bahwa kalau ada ini terjadi saya punya Brad, kalau itu terjadi saya punya Brad. Itu salah sekali ya. Dan saya sangat belajar dari pelajaran saya untuk kepemimpinan. Kita jangan sampai pernah organisasi kita lumpuh atau unit saya mengalami hal itu sendiri. Jadi saya selalu tambahkan mereka ke dalam uh, rencana KPI kinerja mereka untuk melatih orang lain. Saya suka itu. Saya rasa dalam hal cyber security dan sekarang kita sungguh sulit ya. Kita sudah melihat dari berbagai hal yang terjadi tahun 2020-2021 ada banyak sekali pergantian pekerjaan karena lapangan pekerjaan sekarang bergerak dari in-house menjadi tenaga kerja virtual jarak jauh. Menarik bagaimana kan di tim Anda ini, tim Ferris, yang bekerja hanya baru Anda berdua saja. Jadi ada satu podcast, dia melakukan replay dari podcastnya dari South sampai Southwest tahun 2025-26. Dan saya mendengarkan itu dan bicara bagaimana mulai memindahkan diri Anda dalam situasi kerja jarak jauh atau remote. Dan pada saat saya mendengarkan tim bicara tahun 2000-2006, itu sangat relevan dengan apa yang terjadi hari ini. Di mana kebanyakan dari tenaga kerja kita bekerja secara remote. Dan ini juga menghadirkan juga berbagai masalah tambahan. Seperti yang tadi dikatakan mengenai apa yang dialami Rob dan yang lainnya di sini. Tapi banyak sekali orang mereka tidak ingin bekerja dengan manajer yang toksik, yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi ketika Anda memiliki semacam kesenjangan kepemimpinan itu bukan masalah, tapi juga ada semacam tidak peduli Anda seberapa banyak. Anda mulai menyadari bahwa tidak peduli seberapa banyak Anda dibayar, kalau dalam situasi seperti itu Anda menyadari bahwa wah ini bukan misi, ini seperti saya juga tidak maju, saya mandek seperti yang tadi Rob katakan. Dan ini akan sangat berdampak potensial bagi Anda dan membuat Anda tersedia untuk diambil dari perusahaan lainnya. Saya rasa dalam hal cyber security kita perlu melihat apa skill gap-nya dan apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi profesional dalam hal cyber security. Nah, satu alasan saya mengatakan ini karena saya melihat ialah isu terbesar 2021. Ada pertanyaan mengenai apa yang disebut dengan keterampilan untuk menjadi entry level cyber security profesional, apa maksudnya untuk menjadi reskilling. Dan kita dalam tipe masa-masa di mana kita sudah punya banyak sekali pengalaman dan kita bertanya apa itu cloud dan karena kan kalau Anda sudah sampai di tataran apa itu cloud, mungkin saya bisa mengeja nama cloud, itu artinya tiba saja Anda harus melakukan reskilling untuk diri Anda. Dan artinya Anda harus bisa mengambil waktu untuk Anda untuk bisa melakukan pelatihan. Anda perlu menggarap hal itu secepat mungkin untuk supaya tetap bisa relevan, supaya bisa tahu apa itu TCP, IP, analisis paket, dan sebagainya. Terutama dalam bidang perimeter security, bagaimana kita melakukan deteksi adanya penerobosan di cloud. Ini semua pertanyaan bagus, tapi tidak ada yang memiliki jawaban yang bagus untuk itu ya. Ya, kecuali ICE atau Windows XP. Jadi kita akan menutup malam ini. Itu adalah semacam kesimpulan saya, karena saya semacam moderator. Dan kalau bagi saya perlu milih adalah bagaimana keterampilan cyber security dan bagaimana menjaga karyawan di tempat kerja sebagai satu isu terbesar yang kita hadapi tahun 2021-2022 dan ke depan. Tapi saya akan menutup dengan panel saya, apakah ada kata-kata penutup terakhir saat kita menutup sesi malam ini? Menurut Anda, apakah insiden security terbesar tahun ini atau apakah ada kesenjangan skill, ada analisis dalam cyber security atau yang lain? Kita mulai dari Nick atau Robin Lee, silakan. Jadi, salah satu hal yang menurut saya menarik dan cukup mengejutkan adalah dalam hal perkembangan skill dan reskilling, ya, adalah apakah menyadari bahwa Google, Amazon, Microsoft punya sumber daya cloud yang sangat gratis, betul-betul gratis. Dan di situ ada ratusan jam, sampai 700 jam computing time atau untuk bisa sumber daya. Jadi tolong diri Anda sendiri, pastikan Anda menginstall control app di mobile phone Anda, karena akan tiba satu saat di mana Anda keluar dari rumah dan tiba-tiba menyadari bahwa virtual mesinnya masih jalan. Jadi Anda bisa mematikan dari jarak jauh, karena itu Anda akan bisa mematikan jarak jauh, karena itu sangat baik ya. Kalau tidak, saya rasa ini satu dari peluang yang hilang. Karena orang tidak memanfaatkan akun-akun ini.
Kalau kalian lihat jumlah dari akun gratis, jumlah itu sangat rendah sekali yang memanfaatkan. Dan kalau Anda bertanya dengan sangat baik kepada provider cloud, mereka akan mengatakan bahwa oh, account yang gratis ini bisa dibuat, digunakan 2 atau 3 minggu, kemudian tidak pernah dipakai lagi. Dan itu kan gila. Itu hampir seperti penyalahgunaan. Jadi, dan saya tidak memahami kenapa orang tidak mau memanfaatkan itu. Karena saya belajar, pada saat saya belajar pertama, tidak ada yang namanya sumber daya gratis seperti itu. Jadi, dan soalnya kalau ada sumber daya seperti itu, saya tidak akan main video game untuk beberapa bulan. Saya akan gak menganggap itu sebagai video game saya. Saya akan belajar itu mati-matian. Dan saya rasa ini akan jadi, dan ini saya rasa lebih mudah dan makin berkembang. Jadi ketika saya dulu mulai pertama kali, saya memiliki gelar di bidang telekomunikasi. Jadi jika saya harus benar-benar belajar, saya harus mempelajari membuat sendiri SS7 dari berbagai komponen-komponen yang dibuang. Dan itu sangat buruk sekali dan itu sulit. Tapi kalau Anda tahu apa yang mudah, Anda tinggal email ke Amazon untuk minta akun gratis dan manfaatkan sumber pembelajaran di situ. Di pemerintah mereka mengajak kita untuk menjawab kembali pertanyaan dengan cara kita ingin menjawabnya. Jadi dalam hal bidang analisis penyelidikan digital, apa yang dibutuhkan, kita butuh lebih banyak karyawan. Baik itu mid-level atau entry level. Kita tidak butuh superstar di tingkat paling atas. Jadi saran saya adalah kita masuk ke situs WebSense dan melihat keterampilan diajarkan di Forensik 505 sampai 585 untuk mobile forensik. Kita akan butuh baik Windows dan mobile forensic skill. Cari pelatihan yang bisa memberikan Anda keterampilan itu. Dan itu ada di dalam 2 kelas sense ini. Dan Anda akan bisa mengambil kelas sense ini. Dan saya tidak sebagai pegawai pemerintah, saya tidak mengadvokasi Anda untuk satu pelatihan tertentu. Tapi saya akan mengatakan, di setiap kelas saya ajarkan, orang yang mengambil forensik 500 dan berhasil menguasainya materinya dalam forensik 500, saya akan rekrut mereka langsung di tempat. Tidak perlu ditanya macam-macam lagi. Kalau mereka menguasai materinya. Dan ketika mereka tanya, kita tanyain pertanyaan, kita tanyakan pertanyaan umum. Misalnya, oke, lembaga penyelidikan ini menemukan adanya kejahatan di komputer ini, dan jaksa perlu tahu bahwa orang di komputer ini mengetahui apa kejahatan di komputer itu, dan dari situ, jadi apa artefak forensik yang ada, tolong ceritakan saya, yang akan masuk ke dalam fakta bahwa dia mengetahui bahwa kejahatan ada dalam mobile komputernya. Sedangkan mobil forensik itu ada di mana-mana. Sehingga kadang-kadang forensik di Windows itu kadang-kadang seolah-olah masuk prioritas kedua dibanding Windows forensik ya, karena seolah semua orang harus mendapatkan skill untuk bisa menjadi forensik di bidang smartphone. Tapi kita sangat butuh semuanya hal ini di pemerintah dan kita sangat kekurangan pegawai. Saya punya 15 lowongan kerja yang belum bisa saya isi selama 3 tahun terakhir. Apakah Anda pernah mencoba untuk menambah bonus $300? Kalau dipotong sebelum pajak bisa $300. Oh wow, oke. Oh wow, oke. Ya, karena saya akan singkat saja, dan ini sesuatu yang ingin saya sampaikan sebelumnya. Kita cari orang yang memiliki rasa lapar untuk belajar. Karena kalau orang inilah yang terus mengejar dan terus ingin belajar, dan saya tidak sekutu buku Anda, Mick, saya senang sama, tapi cerita Anda agak liar. Saya juga senang sekali pergi ke rumah dan tidak merakit komputer atau di telepon terus-terusan, karena saya kadang ingin banting justru barang itu. Tapi saya senang belajar, saya senang meriset, dan sampai saat ini saya senang ketika orang bilang, bertanya sama sesuatu, Heather apakah kau tahu ini? Dan ternyata saya bilang, saya tidak tahu. Tapi itu membuat saya penasaran dan saya belajar dan saya mengetahuinya. Jadi yang penting untuk kita mencari orang yang ingin tahu, ingin belajar. Kalau orang bilang mereka sudah tahu semuanya, lepaskan orang itu. Biarkan mereka pergi. Ya jelas, penting ada soft skill, ada empati dan dibutuhkan di lapangan. Tapi saya akan kembali ke bagaimana mereka kembali ke orang-orang memulai dulu. Pasti mereka tidak tahu ada free account di Amazon dan melakukan hal-halnya. Dan yang penting kita bagaimana kita melakukan onboarding atau orientasi kepada orang baru yang tidak sebagus seperti ini, berikan mereka jalur karir. Dan setelah itu kita bisa memberikan mereka pengalaman 5 atau 6 tahun dan mereka tahu apa mereka bisa berikutnya. Dan juga ada berbagai aspek profesi yang ada
Dan time, saya bicara sepanjang ini, sepanjang waktu. Dan saya bukan penggemar besar tentang sertifikasi, tapi pada saat yang sama kita butuh proses sertifikasi sangat baik untuk menjadi operator listrik di Amerika Serikat. Sebab jika sistem listrik jatuh, wow, itu sangat mengerikan kalau orang yang dihadirkan tidak punya sertifikasi. Jadi saya butuh ada semacam jalur karir profesional lebih baik untuk mengorientasi orang dan membantu mereka dalam perjalanan karir tersebut. Terima kasih. Ya, ya. Dan seperti PCH seperti saat ini ya. Oke. Ya, sekarang giliran Anda. Dan saya akan kembali ke seperti saya katakan sebelumnya. Dari keterampilan cybersecurity ini kita membutuhkan reskilling, terutama bagi mereka yang sudah punya pengalaman 20 tahun lebih dan merasa kita sudah kedaluarsa. Dan saya tidak tahu, mungkin ada orang berpikir bagaimana cara supaya mereka tuh mau berinisiatif sendiri untuk bisa tetap relevan. Dan juga kita penting sekali memiliki satu hal manajemen memahami apa yang Anda lakukan, bukan satu manajemen untuk sekedar dipaksa untuk memahami apa yang kita lakukan. Dan saya juga kita lihat ini yang terjadi 2021 dan bagaimana kita melihat nanti arahan dari pelatihan sales ini, apa yang kita lewatkan di luar sana, dan kita melihat bagaimana kita mengetahui bagaimana orang, dan mungkin kita dari berapa ratus instruktur, mungkin cuma beberapa orang yang tahu tentang cloud. Dan kita bicara dengan Ovi tahu bahwa AWS itu punya akun gratis. Tapi saya jamin tidak akan sama seperti itu. Dan di mana kita bisa mendapat free account dan sebagainya. Tapi ada begitu banyak hal di luar sana untuk bisa mengatakan, hai, saya sudah cukup lama bagi saya dalam karir dan saya butuh meningkatkan skill saya sendiri. Lagi. Dan ini satu area yang tetap penting untuk bisa tetap mempertahankan relevansi kita, terutama pada saat kita melihat bagaimana kita lihat di Prime One dan sebagainya. Dan seperti Joseph katakan tadi, menurut kajian ada 3 juta posisi atau pekerjaan cybersecurity yang belum terisi. Satu bagianlah kenapa? Karena organisasi bisa mendefinisikan apa skillnya untuk orang-orang tertentu. Kalau enggak, orang-orang hanya meraba-raba di udara mengatakan, hey, saya tahu kira-kira apa itu, tapi kita tidak bisa menemukan kandidatnya. Atau juga ada mereka mengetahui punya posisi yang tidak terisi, tapi tidak punya kapasitas atau kapabilitas untuk mempertahankan kongruensi itu. Dan dengan adanya pergeseran teknologi, selama yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, dengan pergeseran dari tempat kerja ke dalam satu rumah gitu ya, bagaimana kita bisa membangun satu perimeternya untuk bertahanan. Dan semua itu terjadi mulai dari cloud base, pergeseran ke cloud base, bekerja dari rumah, Anda harus memonitor apa yang Anda ketahui, dan juga bagaimana tentang ransomware yang terus berkembang pesat tahun ini, dan juga berbagai hal-hal yang lain ya, apakah Anda dari rumah, bagaimana menarget individu itu gitu ya, dan juga ada berbagai serangan yang sangat spesifik. Saya melihat ini sebagai masalah utama dalam industri keamanan cyber, dan kita punya kesulitan untuk mendefinisikan hal-hal baru ini dan apa yang dibutuhkan bagi individu 20 tahun ke depan. Dan ini perlu di-reskill sampai ini, dan ini kita perlu mengetahui apa 20 skill utama. Jika Anda seorang manajer ya, dan kita tidak bisa mengatakan kita perlu semuanya. Itu kalau tidak Anda bisa masuk dalam perangkap SDM lagi ya, karena Anda tidak akan bisa merekrut orang dengan cara seperti itu. Atau cuma mengatakan ini computer science. Jadi apa 20 skill utama yang Anda perlukan. Dan tim itu memiliki daftar yang sangat spesifik. Maka inilah 20 daftar teratas saya dan tidak ada lain. Tapi itu sangat jauh dengan mengatakan Phil, untuk bagian keamanan cyber dan jaringan saya itu agak berbeda. Itu diskusi yang perlu kita lakukan hari ini. Jadi apakah kita perlu ada generalis atau perlu ada spesialis, dan bagaimana memilih jalur Anda. Dan ada banyak orang di sana yang mengalami masalah besar seperti yang dikatakan Jeff, dan kebanyakan organisasi bertanya kepada mereka apa yang mereka butuhkan untuk mendapat posisi awal tadi. Dan itu sangat menakutkan sebenarnya. Nama saya Rob Lee dan mungkin panelis saya di sini. Seiring mereka mau menutup hari ini, silakan bertanya kalau ada yang lain. Dan saya ingin mengucapkan selamat malam kepada semuanya dan sampai jumpa di kelas besok. Terima kasih. Oke, saya sekarang paham. Ini sangat menarik ya. Terima kasih. Saya akan mematikan mic saya.